Presiden Prabowo Subianto merombak tim komunikasi di pemerintahannya. Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Presiden mengganti sekaligus melantik sejumlah menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan. Presiden Prabowo merombak dan memperkuat tim komunikasi di pemerintahannya. Presiden melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan M. Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Usai dilantik, Angga Raka menyatakan Badan Komunikasi Pemerintah merupakan transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Angga menyatakan BKP memastikan agar program-program pemerintah tersampaikan dengan baik. Baru saja saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL, dan ini juga inline dengan posisi saya di Womenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu, suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari menjelaskan, KSP memiliki wewenang monitoring dan evaluasi program prioritas Presiden, serta membantu komunikasi publik mengenai keberhasilan program pemerintah. Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi, kan kemarin kantor komunikasi Presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam, tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampillah untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring, evaluasi semua program pemerintahan, terutama yang prioritas. Dia tahu hampir semua yang dikerjakan, begitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya. Lantas, komunikasi seperti apa yang ingin ditingkatkan Prabowo ke publik? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto merombak tim komunikasi di pemerintahnya. Presiden melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Kepala Staf Kepresidenan. Lantas mengapa Prabowo merombak tim komunikasi di kabinetnya? Komunikasi seperti apa yang ingin ditingkatkan ke publik? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya. Saat ini merupakan pengamat politik dari Universitas Atmajaya, Mas Yus Chandra Kenawas. Mas Yus Chandra Kenawas, ini saya meminjam kalimat dari Mensesnek bahwa ini sebenarnya bukan membentuk badan baru, tapi merupakan transformasi dari PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Apakah selama ini Anda melihat, Mas Yus, ada sebuah sumbatan komunikasi yang tidak sampai ke publik? Ya, terima kasih Mas Andromeda. Kalau kita perhatikan selama ini kan memang bukannya tidak ada sumbatan, justru mungkin malah yang paling penting adalah tidak adanya koordinasi gitu, yang kurang, dan utamanya soal empati kepada apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat, Mas Andro. Dan harapannya memang dengan adanya lembaga atau badan yang bertransformasi ini dari PCO, Badan Komunikasi Pemerintah ini dari PCO,
semua koordinasi soal komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat itu menjadi lebih terkoordinir, dan yang paling penting juga tadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Angga Raka Prabowo gitu ya, bahwa Badan Komunikasi ini harus juga bisa menjadi jembatan gitu antara pemerintah dengan publik. Jadi di dalam sebuah negara demokrasi, komunikasi itu kan nggak satu arah, tapi dua arah gitu. Jadi jangan hanya menyampaikan atau pesan satu arah, tapi juga bisa menyerap aspirasi yang menjadi kekhawatiran publik. Karena apa yang kita lihat di akhir Agustus kemarin itu kan sebenarnya sebuah akumulasi ya dari apa kesusahan atau komplain yang dimiliki masyarakat yang kemudian seringkali ditanggapi secara agak ngasal gitu kalau boleh dibilang, dan mungkin tanpa empati gitu. Kita masih ingat misalkan saat ada protes soal Indonesia gelap, dibilang yang waktu itu Wamenaker Noel bilang kabur aja, kalau mau kabur aja dulu, atau kemudian isu soal mengenai kelangkaan gas LPG waktu itu juga tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga nampaknya ada kegagapan dalam pemerintah, sehingga banyak flip-flop dalam pernyataan pejabat pemerintah. Dan mudah-mudahan dengan adanya badan baru ini yang fungsinya diperluas tidak hanya sebagai juru bicara kepresidenan, tapi juga kalau saya baca itu mengkoordinasikan komunikasi mulai dari kantor presiden, KL, bahkan hingga ke level daerah. Itu mudah-mudahan pesannya lebih dapat disampaikan dengan baik, karena sayang sekali gitu kalau misalkan ada program yang ada capaian namun kemudian tidak terkomunikasikan dengan baik kepada publik, dan malah menjadi blunder gitu, dan di banyak kesempatan itu menjadi blunder gitu. Bagaimana misalkan waktu itu kita ambil contoh Kepala BGN bilang timnas yang kekurangan gizi dan lain-lain, itu kan sesuatu yang harusnya tidak menghabiskan energi pemerintah, energi masyarakat untuk mempolemikan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya lembaga baru ini atau lembaga yang bertransformasi ini, komunikasi tersebut bisa terjalin lebih baik, Mas Andro. Jadi harusnya menurut Mas Yus ini satu pintu, tapi bagaimana agar tidak saling balap, Mas? Karena ada KSP, ada Badan Komunikasi Pemerintah, ada Komdigi juga. Betul, memang ini kemudian harus diperjelas lagi oleh pemerintah, oleh presiden gitu ya, mengenai pembagian tugasnya, karena ini kan banyaknya kebingungan ini salah satunya konsekuensi dari gemuknya kabinet yang dibangun oleh Presiden Prabowo gitu, dan memang sudah dari awal diprediksikan permasalahan utamanya adalah koordinasi gitu. Namun dengan adanya badan ini, dengan adanya Badan Komunikasi Pemerintah ini, ya kita berharap komunikasi ini lebih terkoordinasi, dan yang paling penting adalah lembaga ini kan sekarang dikepalai oleh Pak Angga Raka Prabowo gitu ya, yang memang dari dulu kalau kita lihat track recordnya itu sudah bersama Pak Prabowo cukup lama, bersama Presiden Prabowo cukup lama semenjak dari Gerindra dari tahun 2008, dan memang mengurusi masalah koordinasi di dalam media, komunikasi di dalam Partai Gerindra, dan kemudian naik menjadi Wamenkomdigi seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya orang yang dipercaya oleh presiden, orang-orang yang memiliki akses langsung kepada presiden dan familiar dengan cara kerja presiden, permasalahan-permasalahan komunikasi yang selama ini terjadi itu bisa lebih diminimalisir gitu, Mas. Jadi seharusnya figur Angga Raka Prabowo ini sudah betul-betul satu nafas dengan Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana dengan Muhammad Kodari yang menjadi Kepala Staf Kepresidenan? Ya, dengan Pak Muhammad Kodari kan tadi beliau juga tujuan utamanya adalah mengevaluasi program-program yang unggulan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo gitu ya. Dan
kalau kita lihat sejarahnya, KSP ini biasanya dipimpin oleh teknokrat atau orang-orang yang memang dipercaya oleh presiden. Nah, untuk Pak Kodari ini kita masih harus lihat seberapa dekat beliau dengan presiden, seberapa bisa dia menjadi orang yang diandalkan oleh presiden untuk mengevaluasi program-program tersebut dan kemudian membantu mengkomunikasikannya kepada publik gitu. Yang paling penting lagi-lagi kan kita tahu sendiri kalau Pak Kodari juga adalah salah satu media persona gitu. Tentu ada keuntungan dan kelebihannya tersendiri, namun yang paling harus diingat oleh Pak Kodari sebagai KSP dalam tugas dan fungsinya adalah bagaimana itu semua tetap dalam satu nafas gitu, dalam satu koordinasi dengan apa yang akan dikomunikasikan oleh KL lain gitu. Jadi jangan sampai muncul jadi one man show dan jangan sampai kemudian melangkahi atau overstep yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Anggaraka Prabowo misalkan. Jadi semua itu butuh koordinasi dan ini masih harus kita tunggu, Mas Andro. Mas Yos melihat treatment pemerintah merespons isu-isu publik, karena tadi Anda sudah menggarisbawahi pemerintah harus lebih koordinasi, tidak ego sektoral, bahkan empati ketika menghadapi halayak. Ya, memang itu yang paling harus digarisbawahi ya dalam sebuah menjalankan pemerintahan, komunikasi publik yang tidak hanya satu arah tapi juga harus bisa terkoordinir. Dan yang paling penting di masa saat ini di mana masyarakat itu mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang empatik gitu, komunikasi yang tidak, kalau boleh dibilang asal jeplak, yang tiba-tiba keluar dengan kalimat-kalimat yang biasanya dipakai di tongkrongan misalkan digunakan untuk komunikasi publik, karena ini kan akan mempengaruhi citra masyarakat terhadap pemerintahan presiden sendiri gitu kan. Karena apapun yang dikemukakan oleh pembantu presiden itu akan kembali lagi kepada presiden gitu, bukan kepada mereka yang mengeluarkan statementnya seperti itu. Dan dengan adanya pembentukan upaya untuk membuat komunikasi ini lebih terkoordinir lagi, ini menurut saya ya bukan jawaban memuaskan atas tuntutan masyarakat kemarin, tapi setidaknya kita hargailah sebagai suatu upaya untuk memulai lagi gitu ya, komunikasi yang empatik, yang paling penting lagi yang dua arah, Mas Andro, jangan cuma satu arah kayak gitu. Karena ada hal-hal penting di dalam pelaksanaan program, misalkan di program MBG gitu. Di program MBG capaiannya sudah cukup besar gitu, dana yang digelontorkan sudah besar, ini flagship programnya Pak Presiden. Tapi kemudian kalau misalkan ada 4.000 anak yang keracunan, tapi kemudian itu di brush off, dikesampingkan hanya sebagai angka statistik, itu kan bukan komunikasi yang empatik, Mas Andro. Harusnya bisa ditunjukkan, oke, ini ada kasus keracunan, ada kekurangan di sana sini dalam pelaksanaan MBG, bagaimana kemudian itu dikomunikasikan ke publik, bagaimana pemerintah akan menangani hal tersebut, bagaimana kemudian tidak ada lagi kasus keracunan gitu. Baik, dalam pelaksanaan MBG, bukan dengan misalkan propaganda satu arah gitu. Baik. Apalagi kemudian siswa nggak boleh merekam makanan MBG segala macam gitu. Berarti kalau saya tarik ke konteks MBG ini artinya bukan hanya mengenalkan program-program unggulan, tapi juga merespons isu sensitif dengan bahasa yang bisa diterima oleh publik. Ada tindak lanjut, ada action dari pemerintah ya, Mas Yus? Iya, bahasa yang mudah dipahami dan yang paling penting logis, didukung dengan data, dan yang harus di-highlight adalah empati gitu, Mas Andro. Yang dibutuhkan adalah empati gitu. Iya, kalau memang ada kekurangan akui, tapi yang paling penting masyarakat mau tahu juga kemudian bagaimana pemerintah akan ambil tindakan ke depannya untuk mencegah hal serupa terjadi gitu. Dan ini saya nggak hanya bicara soal MBG satu hal. Kita masih punya lagi program Koperasi Merah Putih
kita masih punya program misalkan sekolah rakyat dan lain-lain yang kalau tidak dikomunikasikan ini tidak akan mendapatkan dukungan dari publik. Yang harus diingat adalah kelancaran pelaksanaan kepresidenan itu salah satunya harus didukung dengan legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat hanya bisa didapatkan kalau dia kebijakannya didasari dengan dasar data yang kuat, tapi yang paling penting juga bagaimana kemudian dia disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana pemerintah kemudian kalau kita berkomunikasi itu menerima feedback dan mengevaluasi feedback tersebut untuk perbaikan ke depannya. Baik. Tentu masyarakat pasti akan memahami kalau misalkan akan ada kekurangan di sana sini, namun ya lagi-lagi tanpa adanya empati masyarakat merasa seperti kok saya di gaslight gitu malahan. Dan mudah-mudahan dengan adanya badan baru ini hal-hal tersebut makin bisa dikurangi ke depannya, Mas Andro. Ada timbal balik dari pemerintah yang responsif dan tentunya solusi yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Terima kasih banyak Yos Chandra Kenawas, pengamat politik Universitas Atmajaya sudah bergabung di Kabar Petang.